Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi gitu ya, Ya, pagi kita senang ngelihat ya ya hari ini bisa dokter ketemu kita yang lagi. satu ini semakin cantik dan benar dok. Saya juga turut menjual video-videonya dokter Victoria. Wah, kerennya katanya penjual gitu ya, karena kemarin itu lip gloss gitu ya semuanya, kemudian pemakaian biskin gitu ya. Nah, itu sangat menarik gitu ya waktu dokter Vic itu sharing juga gitu, dan itu ternyata sangat bermanfaat dan tingkat closingnya tinggi loh dok. Jadi senang sekali pada pagi hari ini ya kita bisa bersama-sama dengan dokter Victoria. Dok, boleh bincang dulu sebentar gitu ya. Eh, apa yang menarik ya dari materi ini? Karena kalau dunia sekarang ini ya, kalau kita ngeliat tuh kan dunia medsos nih ya, itu kan sangat kencang banget gitu ya, di mana pemakaian filter ini. Nah, filter-filter ini kan cukup menghebohkan gitu ya. Nah, tetapi di sini eh, ada tema yang menarik mengenai inner glow ya, nutrition, gut health, dan juga skin microbiome. Intinya adalah kesehatan kulit ya, skincare glowing itu nggak cuma dari tempelan gitu ya, permak wajah gitu ya, ataupun filter gitu ya, tetapi ternyata juga dari dalam gitu ya dok ya. Gimana dok? Iya benar. Jadi kalau kan selama ini kalau kita lihat ya orang pengen cantik lewat filter atau mungkin kita cantik pengen cara instan tapi cuman dari kulitnya doang nih yang kita perhatiin atau kita kayak oh ya udah deh yang penting skincare-nya. Tapi terkadang itu kita lupa bahwa pencernaan kita gitu ya. Itu ternyata berpengaruh juga. Nutrisi yang kita makan itu juga sebenarnya berpengaruh terhadap kulit kita. Jadi gimana sih kulit kita itu ngefek? Ternyata bisa juga dari pencernaan-pencernaan kita, dari makanan yang kita makan, dari kita stres ini biasanya juga akan berpengaruh. Makanya the inner glow itu juga sangat kita butuhin untuk menjaga kulit kita supaya kulit kita tetap sehat gitu. Oke, mantap kan rekan-rekan? Oke, tadi sudah di-spill sedikit nih ya kan. Nah, ini kesempatan untuk kita juga masih bisa mengundang untuk setiap rekan-rekan kita yang hadir untuk join, karena buat saya pun ini suatu materi yang baru dan sangat menarik karena ini sangat bermanfaat kan, terutama kita di era digital seperti ini ya dok ya. Kita dituntut tampil untuk selalu glowing. Nah, jadi pastikan buat rekan-rekan untuk hadir dan juga yang bisa on cam nih, bisa on cam dong ya supaya kita nggak merasa sendirian nih. Dan saya yakin Dokter Fik pasti lebih semangat ya dok ya kalau bisa melihat wajah-wajah Betul. rekan-rekan yang cantik-cantik dan glowing-glowing ini ya. Siapkan juga untuk catatan Anda. Jadi nanti Anda juga bisa kalau mau bertanya di kolom chat ya, di kolom chat sebutkan nama dan juga pertanyaan, nanti pasti akan dijawab juga oleh Dokter Victoria. Nah, ini dok, sebelum kita mulai sesi, kalau nggak pakai pantun nggak afdol gitu ya, Oke. supaya teman-teman bisa tetap semangat. Oke, pergi ke mall bareng Dokter Victoria. Iya, beli es krim biar wajah makin estetik. Mari sambut webinar dengan penuh ceria, biar usus sehat, kulit pun auto cantik. Ya, oke Wede. dok, silakan dok ya. Oke, Yuk terima kita kasih berikan Belsia. semangat buat Dokter Victoria. Oke. Iya. Oke, mungkin saya nggak terlalu banyak-banyak ya. Jadi kita bahas dulu ya. Kita bicaranya tentang inner glow tentu ya. Sorry. Ke close. Oke. Ya, jadi kita bicara tentang kalau kita bicara inner glow, kita bicara tadi nutrisi, kemudian kita bicara gut health, dan kita akan bicara juga tentang skin microbiome sebenarnya. Nah, sekarang ini gitu ya, yang orang ini sekarang juga mulai aware gitu ya, dimana kalau dulu kita itu yang penting kulitnya sehat, yang penting kulitnya orang pakai skincare yang bagus gitu ya, kulitnya jadi sehat. Tapi sekarang ini yang juga berpengaruh atau yang orang mulai lebih concern adalah kenapa sih orang itu bisa kulitnya sehat? Kenapa sih orang itu bisa kulitnya glowing? Atau kenapa sih orang ini selalu berjerawat? Nah, mereka kan cari tahu kenapa sih penyebab mereka tuh kulitnya tuh nggak bisa oke, nggak bisa bagus gitu ya. Nah, itu mereka sekarang udah mulai cari tahu. Nah, salah satu yang menyebabkan gitu ya
Banyak sebenarnya yang nyebabin, tapi salah satu yang memegang kunci peran penting dari setiap masalah di kulit kita, gitu ya. Sebenarnya bukan cuma di kulit, tapi di seluruh tubuh kita itu adalah masalah pencernaan, ya. Makanya kulit, ya, kalau digambar di sini usus dan kulit ini dia berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi kalau orang suka bilang you are what you eat, gitu ya, apa yang kamu makan ya itu yang akan terjadi pada kamu, gitu ya. Nah, itu benar-benar ternyata bukan hanya cuman kalimat atau kata-kata doang, tapi ternyata memang ini sesuatu yang kita itu sekarang akan gaungkan terus-menerus, gitu ya. Apalagi nanti miskin bakal rebranding segala macam. Nah, ini tuh yang akan kita pengen kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa pencernaan itu juga memegang peran penting untuk menjaga kesehatan kita. Karena 70% ternyata imunitas kita itu berasal dari pencernaan. Jadi pencernaan kita ya usus, nah, dan kulit ini sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan melalui sistem yang namanya sistem kekebalan tubuh dan satu adalah sistem metabolisme. Sehingga ketika pencernaan kita bagus, kulit kita tuh pasti biasanya akan ikut bagus. Tapi kalau pencernaan kita lagi nggak bagus, gitu ya, pasti kulit kita juga akan berasa nggak baik, gitu. Nah, karena apa? Karena ternyata pencernaan dan kulit ini karena karena kita makan, apa yang kita makan itu akan mempengaruhi imunitas kita, mempengaruhi daya tahan tubuh kita, metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, ini akan menyebabkan responnya kepada kulit kita. Responnya bagus atau responnya enggak. Kalau responnya bagus, berarti kulit kita jadi glowing. Tapi kalau responnya nggak bagus, ya kulit kita bisa jadi muncul jerawatan mungkin, atau flek, atau kusam, atau warnanya tidak merata, itu bisa banget terjadi. Nah, ketidakseimbangan ini, atau yang kita kenal, jadi ketidakseimbangan itu kita kenal dengan nama dysbiosis, antara bakteri di pencernaan itu akan menunjukkan kesehatan kulit. Jadi gini, kalau kita makan makanan yang sehat, pencernaan kita ini akan ngolah, akan terjadi keseimbangan. Nah, keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri yang jahat di pencernaan kita. Nah, ketika kita mungkin makan yang eh, kita katakan lah ya, kita sekarang lagi buka puasa, gitu ya. Itu pun juga masih saya lakukan, gitu ya. Buka puasa pun paling enak makan apa sih? Takjil ya, cari gorengan, cari kolak, gitu ya. Cari yang apa? Cari makanan yang mungkin kandungan gulanya tinggi, atau mungkin makanan yang gorengan minyaknya tinggi, gitu ya. Nah, itu menyebabkan sebenarnya ketidakseimbangan atau disbiosis ini. Sehingga bakteri baiknya kalah dengan bakteri jahat. Nah, biasanya makanya orang yang biasanya lagi puasa, kemudian makan yang gak bersih, gitu ya, atau ya udah yang penting makan, yang penting kenyang. Nah, itu akan kesehatan kulitnya juga akan uh, terganggu biasanya. Dan peradangan pada pencernaan ini juga menunjukkan peradangan pada kulit. Jadi misalnya gini, gampangnya. Ada nggak sih dari kita tuh yang suka banget apa sendawa-sendawa, atau kita tuh suka banget perutnya bergas, atau mungkin orang yang gampang diare, makan buang air besar, atau makan buang air besar, gitu ya. Nah, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa pencernaan kita tuh lagi nggak baik-baik saja. Nah, sebenarnya perut kita sudah memberikan tanda, cuman kita suka abai. Kayak kita bilang, ya udahlah biasa, gitu ya. Kentut ataupun sendawa itu biasa kok, normal, gitu ya. Tapi ternyata kalau kita terlalu berlebihan, kita buang anginnya atau kita buang sendawanya, nah itu biasanya juga kalau keseringan atau kelamaan, dia akan menyebabkan peradangan, dan peradangan itu bisa menyebabkan juga masalah di kulit. Makanya kalau kita pegang kayak, dokter kok kayaknya kulitnya halus sih, gitu ya, gitu ya. Nah, atau kok saya perutnya halus sudah pakai skincare tapi kok nggak bisa sehalus itu, gitu ya. Bisa jadi apa yang kita makan, atau bisa terjadi peradangan di kulit kita, itu juga bisa terjadi. Nah, ini juga. Jadi, apa sih? Kita adalah apa yang kita makan, gitu ya. Jadi, gut health itu terjadi ketika keseimbangan antara bakteri atau yang tadi mikrobiota di usus. Jadi, di usus kita itu ada bakteri baik dan bakteri jahat yang kita sebut dengan nama mikrobiota. Ya, tujuannya itu apa? Ada bakteri supaya kalau ada misalnya kita nggak sengaja makan yang kurang bersih nih, gitu ya. Kita jajan, kita makan yang nggak bersih. Nah, bakteri yang baik ini akan melawan bakteri-bakteri yang jahat di dalam usus kita.
Nah, tapi kalau misalnya nih kebanyakan bakteri jahatnya atau mungkin kita makan terus ternyata makanannya basi deh gitu ya, yang berjamur, bakteri baiknya kalah sama bakteri jahatnya atau kalah karena ada jamur atau ada yang masuk gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya disbiosis tadi. Mikrobiotanya bermasalah. Jadi muncul disbiosis dan muncul apa biasanya paling gampang? Paling gampang muncul masalah dari pencernaan. Mungkin orangnya sering sakit lambung, mungkin orang suka GERD, mungkin orangnya suka sendawa-sendawa gitu ya. Atau mungkin orangnya tadi buang air besarnya sering gitu ya, habis makan buang air besar gitu. Itu juga akan berpengaruh dan ini akan mempengaruhi imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Ketika daya tahan tubuh kita melemah, tubuh kita sebenarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa melemah juga. Nah, tapi karena kita di sini inner glow, nah ini yang kita bahas adalah banyak ke kulit. Nah, ini peran sistem imun. Jadi 70% imun tubuh kita itu ada di usus. Jadi kalau kita lihat bahwa ya kita tuh pengaruhnya sangat besar ketika kita memberi nutrisi pada tubuh kita untuk nutrisi yang sehat, ya kita tuh jadi tubuhnya sehat. Tapi kalau ketika kita makannya berantakan gitu ya, kita makan nggak, ya kalau zaman dulu kita makannya 4 sehat 5 sempurna ya. Kita nggak makan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, itu juga akan berpengaruh sama usus kita. Jadi ketidakseimbangan dari mikrobioma tadi, bakteri baik dan bakteri jahat, imunitas kita juga melemah dan biasanya akan terjadi peradangan sistemik. Peradangan sistemik itu bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu juga bisa menyebabkan terjadinya eh, peradangan. Peradangan ini dapat dilihat di kulit, salah satunya gitu ya. Apa? Jerawat, eksim, rosacea gitu. Rosacea itu kayak gimana sih? Rosacea tuh kayak misalnya Bapak Ibu gitu ya, kena panas sedikit pipinya merah-merah atau muncul kayak garis-garis halus kemerahan. Nah, itu biasanya kita bilang rosacea. Atau bisa juga muncul eksim atau yang kita kenal juga dermatitis gitu ya. Kok dermatitis nggak sembuh-sembuh atau dermatitis nggak membaik-membaik gitu ya. Nah, bisa juga jadi karena imun dalam tubuh kita ini punya masalah. Ya, jadi usus kita bermasalah, muncullah peradangan-peradangan. Nah, salah satunya penyebabnya adalah jerawat, eksim, sama rosacea. Makanya mungkin beberapa dari kita kalau misalnya ada yang tanya atau ada yang konsul ke saya, kalau misalnya jerawat nih gitu ya, kok saya nggak hilang-hilang sih dok? Saya udah pakai biskin gitu ya, udah 2 bulan, 3 bulan. Nah biasanya yang saya tanya itu adalah makanannya. Gimana? Apa yang kita makan? Ya, karena ini akan berpengaruh. Saya mau bilang, oh yaudah pakai biskin aja. Tapi kalau makannya nggak dijaga, kalau tiap hari kita memilih untuk makan gorengan terus, nggak makan sayur gitu ya, atau kita makan ayam goreng gitu ya, ayam geprek enak ya rasanya makan ayam geprek ya, udah ayam digeprek pakai mie, pakai digoreng gitu ya, terus pakai sambal, nah itu juga akan berpengaruh sama kita ya. Jadi muncul peradangan gitu yang kita sadarin ataupun tidak kita sadari itu sangat berpengaruh. Makanya pencernaan atau nutrisi yang kita makan ini akan mempengaruhi mikrobioma dan dia akan mempengaruhi pada peradangan, yaitu salah satunya adalah peradangan pada kulit. Nah ini, jadi kalau kita bilang pencernaan kita itu terdiri dari 100 triliun gitu ya mikroorganisme hidup gitu ya di pencernaan dan berkomunikasi dengan otak kita sebenarnya in a healthy gut, artinya di pencernaan kita yang bagus gitu ya. Nah, di mana ketika kita healthy gut atau pencernaan kita ini bagus gitu ya, kita makannya bersih gitu ya. Nah, ini biasanya bakteri ini akan bakteri yang jahat lah gitu ya. Bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diserang oleh bakteri baik. Nah, kalau diserang bakteri baiknya menang ya tubuh kita jadi nggak ada masalah. Tapi ketika kalah ya mulai muncul masalah-masalah pada tubuh kita. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita tadi tanya pencernaan ususnya berantakan gitu ya. Nah, itu apa yang terjadi? Nah, sebenarnya bahasanya itu adalah leaky gut. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah leaky gut. Cuman kalau di bahasa Indonesia yang diterjemahin jadi namanya usus bocor.
Bukan artinya ususnya bolong ya Bapak Ibu, usus bocor itu. Jadi kayak misalnya gini, ini adalah yang normal. Jadi yang sebelah kiri ini adalah usus-usus kita yang normal. Jadi antara satu sel dengan sel yang lain, usus kita itu berdekatan, nempel. Kayak gampangannya Bapak Ibu kayak eh, pagar, kunci ya kayak pagar, nyatu-nyatu ya. Satu-satu urutannya tuh pas gitu ya. Pagar yang lurus-lurus zaman dulu tuh yang berdiri-berdiri berdiri-berdiri. Nah, itu adalah ketika kita ususnya adalah usus yang benar. Jadi semuanya tuh sejajar satu-satu nempel-nempel ya. Jadi kalau kita lihat mau ada ya karena dia bagus gitu ya, pagernya bagus, pagernya rapi. Jadi kalau ada orang asing yang mau masuk tuh nggak bisa langsung masuk gitu ya, kena si pagernya dulu nih. Sama kayak usus kita, ketika usus kita rapat-rapat, mau ada bakteri, virus, jamur masuk ke dalam tubuh kita, ya ini nggak akan bisa masuk karena pagernya masih bagus gitu ya. Karena usus kita masih rapat-rapat. Tapi ketika usus kita bocor atau yang kita kenal dengan nama leaky gut, dindingnya itu rusak, pagernya itu rusak. Jadi misalnya harusnya pagernya satu-satu gitu, mungkin pagernya ada yang hilang satu gitu ya. Nah, akhirnya apa? Bolong kan? Bolong gede gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Ya begitu ada orang yang masuk, kalau orangnya kecil mungkin bisa langsung gitu ya. Mungkin kalau orangnya gemuk nggak bisa nih masuk, tapi kalau orangnya kecil masuk. Tapi kita bisa bayangin, orangnya masuk satu, satu demi satu, akhirnya jadi banyak kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Ketika ada leaky gut ini, dinding usus kita ini rusak, nah racun atau partikel ini akan masuk nih ke pencernaan kita. Masuk kemudian masuk ke mana? Dari pencernaan masuk ke pembuluh darah. Nah, kalau ada bakteri atau virus atau jamur yang masuk ke dalam pembuluh darah, tubuh tuh ngerespon. Jadi nggak diem-diem aja gitu ya. Tubuh tuh respon. Responnya dengan apa? Dengan adanya muncul peradangan atau inflamasi. Nah, inflamasinya itu bisa muncul di mana-mana aja. Salah satunya adalah di kulit. Nah, mikrobioma usus. Jadi perannya hormon atau perannya. Jadi mikrobioma usus tuh buat apa sih sebenarnya gitu ya. Dari tadi dokter ngomong bakteri baik, bakteri jahat usus gitu ya. Nah, mikrobioma usus itu sebenarnya punya tujuan. Tujuannya itu adalah mengatur gula darah dan insulin. Dan dia seperti hormon, yaitu seperti kortisol dan androgen. Jadi menjaga nih, ya. Kalau gula darah dan insulin tuh kayak gimana? Gula darah kita kalau naik, insulin kita itu kalau naik gitu ya. Nah itu akan muncul peradangan. Makanya nggak jarang kalau orang yang mungkin punya gula darah tinggi, kulitnya tuh seperti kering. Kulitnya kayak dehidrasi gitu ya. Atau kulitnya muncul masalah. Itu bisa terjadi. Karena apa? Gula darah. Jadi usus kita ini bermasalah gitu ya. Dari makanan yang kita makan, gula darah kita itu bisa meningkat. Nah, ketika gula darah meningkat gitu ya. Nah, itu juga akan menyebabkan peradangan pada tubuh kita. Nah, mikrobioma usus kalau gula darah tuh bisa dari mana? Bisa dari makanan-makanan yang kita makan yang sering. Kayak makan apa? Bubble tea, makan gula gitu ya, minum es teh manis gitu ya. Atau mungkin minum kopi yang sekarang lagi anak muda sekarang kan kalau minum 3 in 1, bukan 3 in 1 ya. Kopi susu, kopi gula aren gitu ya. Nah, itu menyebabkan gula darah kita tuh meningkat. Ketika gula darah kita meningkat, pencernaan kita juga akan ikut peradangan. Kemudian juga hormon seperti kortisol dan androgen ini akan meningkat. Nah, kortisol dan androgen ini meningkat biasanya akan menyebabkan terjadinya apa? Sebum atau kelenjar minyak di dalam kulit kita ini akan meningkat. Ketika sebum, ketika kortisol kita meningkat, sebumnya meningkat, itu akan mudah sekali untuk terjadi jerawat di dalam kulit kita. Jadi ketidakseimbangan ini juga muncul kulit berminyak dan juga biasanya jerawat yang disebabkan karena hormon. Nah, diet apa sih yang harus kita berikan? Nah, biasanya orang akan suka jadi bertanya-tanya gitu ya, dok. Dari tadi kita bicara tentang nutrisi, kita bicara tentang usus. Dari tadi dokter ngomongin tentang eh, pencernaan gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, kita bilang adalah diet dan kesehatan kulit. Diet ini apa? Diet itu biasanya orang identik dengan seseorang tuh nggak makan gitu ya. Kalau orang bicara diet ya, kita tuh pikirannya apa?
nggak makan, ngurangin makan. Tapi ternyata kalau di bahasa kedokteran, diet itu bukan berarti nggak makan. Tapi sebenarnya diet itu adalah menjaga pola makan kita, gitu ya. Menjaga pola makan kita sehingga dia kan mempengaruhi mikrobiom di usus. Nah, sebenarnya di bulan puasa ini ya, kalau saya lihat tuh ada beberapa yang mungkin puasa ya. Nah, di bulan puasa ini tuh adalah sebenarnya bulan yang sangat baik juga, di mana sebenarnya Bapak Ibu mohon maaf ini ada yang coret-coret, boleh ini dulu, jangan dicoret-coret. Nah, sebenarnya ketika kita berpuasa, ini tuh sangat bagus untuk kesehatan kulit kita. Jadi tanpa disadari, biasanya mungkin ya kalau kita puasanya benar gitu ya. Artinya puasanya benar tuh gimana? Ketika kita berbuka puasa gitu ya, misalnya kita minum air madu dulu gitu ya. Kemudian kita makan biasanya kalau udah seharian puasa tuh kita berasanya biasanya lebih kenyang. Nah, ketika kita memilih makanan-makanan yang sehat untuk kita makan gitu ya. Nah, ternyata itu juga mempengaruhi ke kulit kita. Makanya biasanya orang yang puasa biasanya punya masalah jerawat mungkin gitu ya. Itu dia akan berkurang. Kenapa? Karena mungkin biasanya orang makan asal makan gitu ya. Atau mungkin makannya nggak dipikirin gitu ya. Nah, tapi ketika kita puasa, biasanya kita jadi mikir, kita mau makan apa sih nanti? Kita pengen makan yang sekali makan tuh mengenyangkan, tapi nggak bikin perut kita tuh banyak gasnya, atau nggak bikin enek gitu. Jadi biasanya kita kan memilih makanan-makanan yang menurut kita tuh nggak terlalu banyak gorengan mungkin gitu ya, atau kita nggak terlalu banyak yang berlemak-lemak gitu ya. Coba kita bayangin, Bapak Ibu buka puasa dengan makan tongseng mungkin atau Bapak Ibu puasa terus makannya gulai ayam atau nasi Padang pasti biasanya perutnya jadi nggak enak atau sakit mah malah ya. Nah, jadi kita biasa kan memilih udah deh saya makan yang lebih ringan dulu, mungkin tetap makan nasi, mungkin tetap makan ayam goreng, tapi mungkin santan-santannya berkurang gitu ya. Nah, itu biasanya akan terjadi pada kita pada saat kita puasa. Nah, ketika pada puasa, makanya banyak orang yang punya masalah kulit biasanya akan menjadi lebih baik. Karena mereka memilih makanan untuk menjadi lebih sehat. Itu juga akan berpengaruh. Nah, ini berhubungan juga dengan diet. Diet itu kita kayak gimana sih? Diet yang paling sering apa sih orang defisit kalori? Selain diet yang kita sering pakai adalah intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini juga biasanya seperti kayak orang puasa. Kita kan kalau puasa buka jam berapa sih, Bu? Buka jam 6 ya. Mungkin jam 6 seperempat atau mungkin sempat ada yang setengah 7 gitu ya. Tapi buka jam 6. Tapi kan kita punya namanya jendela makan. Jendela makannya tuh sampai kapan? Sampai nanti sahur ya kalau nggak salah ya. Sampai sahur tuh. Nah, itu jendela makan. Nah, ketika itu kan kita jaga makan. Dan di sela-sela yang kita nggak makan, tubuh kita itu sebenarnya lagi regenerasi. Lagi perbaikan gitu ya. Lagi pakai bahan bakarnya itu lagi pakai yang bahan bakar yang biasa kita pakai yang berlebihan-berlebihan tuh dipakein kayak lemak segala macam tuh dipakai. Jadi biasanya itu akan mempengaruhi juga di badan kita, kulit kita tuh jadi lebih sehat. Nah, itu yang terjadi ketika kita diet. Jadi kalau kita diet itu orang suka mikir diet itu nggak makan, bukan. Kebanyak orang juga akan bilang gini, dok, saya udah diet kok, saya makan sehari sekali, tapi kulit saya nggak bisa bersih juga, kulit saya tetap ada jerawatnya gitu ya. Kenapa dok gitu ya? Bukan masalah nggak makannya kadang-kadang gitu ya. Justru kalau kita nggak makan, tapi sekali ya makan kita makannya nggak bersih ya, ini juga akan mempengaruhi ke mikrobiom usus. Tapi yang kita mau adalah diet di sini tuh kayak gimana? Diet yang kita mau di sini adalah kita memilih makanan-makanan yang sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi lebih mudahnya adalah kita bertanggung jawab dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, ketika kita bertanggung jawab dengan apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita, badan kita ini juga akan ngerespon sebenarnya. Tubuh kita itu akan berespon. Nah, salah satunya responnya dia akan mempengaruhi adalah mikrobiom dari usus kita. Jadi mungkin yang tadinya jerawatan, coba Bapak Ibu pantang, misalnya nggak makan gorengan gitu ya. Nah, ini lama-lama mikrobiom usus kita akan terjadi perbaikan, kulit kita biasanya akan ikut membaik. Nah, ini ada satu quotes kemarin saya sempat baca yang menarik. Jadi ternyata
ketika kita itu good bacteria gitu ya, di mana good bacteria di dalam usus atau di pencernaan kita ini meningkat, atau good bacteria dalam pencernaan kita ini baik banyak gitu ya, kulit kita tuh jadi glowing. Tapi ketika kita bad bacteria gitu ya, kayak kita lagi makan jorok deh gitu ya. Nah, itu akan muncul kayak apa? Breakout, jerawat, kulit kusam. Jadi, ya benar, you are what you eat. Apa yang kamu makan akan mencerminkan ke dalam kulit kamu gitu ya. Kadang-kadang juga orang suka bilang, dokter kayaknya mukanya aman-aman aja, glowing-glowing aja. Enggak juga. Ketika saya makannya jorok, mungkin saya nggak muncul jerawat, tapi kalau kita pegang mukanya jadi kasar biasanya, atau kulitnya jadi nggak halus. Nah itu bisa aja. Jadi kulit kita sebenarnya bicara. Ketika kita salah makan, nutrisi kita yang kita kasih nggak benar, ya munculnya itu di kulit. Jadi kulitnya kusam, kulitnya nggak rata. Kalau orang bilang kulitnya geradakan dan munculnya jerawat, itu yang sering kali terjadi. Nah, jadi apa aja sih makanan-makanan yang menurut kita tuh sehat gitu ya? Makanan apa sih yang sebenarnya baik untuk kulit kita? Nah, ini adalah makanan yang biasanya mengandung probiotik. Jadi, probiotik ini adalah makanan yang baik untuk kulit. Contohnya itu apa sih? Yogurt, Bapak Ibu, itu baik. Tapi, ada tapinya ya. Yogurt sekarang ini banyak ya, yogurt tuh banyak. Yang kita pilih tuh apa? Biasanya yogurt yang plain, yang tawar. Karena kalau yogurt yang ada perasanya, kayak ada eh, mungkin ada buahnya, nah itu tetap ada kandungan gulanya. Mungkin nggak tinggi ya, tapi tetap ada kandungan gulanya. Nah, tapi dok, yogurt itu asam. Gimana caranya supaya kita tuh tetap nyaman atau tetap suka nih minum yogurt? Karena dokter tadi bilang yogurt itu bagus. Caranya kalau kita memang mau kasih buah gitu ya, kita kasih buah yang alami atau buah yang seger gitu ya. Maksudnya kita yang bikin sendiri, kita tahu bahwa eh, gulanya itu bukan dari gula tambahan, tapi memang murni dari si buahnya. Itu jauh lebih bagus. Nah, yang sekarang lagi ngetren tuh apa, Bapak Ibu? Yogurt yang dikasih dengan ubi cilembu. Nah, itu juga bagus sebenarnya. Kita dapat sehat di kulitnya, tapi buat pencernaan kita juga jadi lebih bagus, ya. Dan itu enak, Bapak Ibu. Jadi ubi cilembu, Bapak Ibu kupas gitu ya, jadi terus kan dimasukin ke yogurt itu boleh. Dan itu buat diet bagus banget karena dia mengenyangkan tapi nutrisinya tetap dapat. Nah, yang kedua bisa kefir. Kefir itu juga banyak. Cuman kefir ini agak sulit ya dicari. Jadi biasanya saya nggak terlalu nganjurin untuk kefir. Nah, makanan yang kekinian lagi gitu ya. Orang-orang Jakarta gitu ya. Orang ibu-ibu ibu kota gitu ya. Biasanya akan konsumsi anak-anak gitu ya. Anak-anak. Apa sih? Kimchi, Bapak Ibu. Ternyata kimchi itu kalau kita lihat walaupun dia difermentasi, ternyata dia adalah probiotik yang baik untuk kulit kita. Nah, ketika kita menggunakan probiotik yang baik gitu ya, nah ini akan mengurangi inflamasi dan tentunya akan support bakteri baik. Jadi bakteri baik di tubuh kita akan meningkat. Sedangkan kita bandingkan dengan makanan yang nggak sehat, kayak processed food. Ternyata kalau kita bicara processed food, Bapak Ibu, ini akan mengganggu keseimbangan dari pencernaan kita. Jadi keseimbangan yang nggak baik, bakteri jahat dan bakteri baiknya ini terganggu. Nah, insulinnya itu juga akan meningkat. Jadi insulin meningkat tadi ya, balik lagi peradangan bikin jerawat. Yang sering juga apa? Saya biasanya suka gini, dok saya udah nggak minum gula, tapi saya minum yang dairy. Dairy itu apa? Dairy itu susu, bahan dasarnya susu, ya. Kayak misalnya kopi susu, cappuccino, latte, ada susunya kan, gitu ya. Nah, kalau kulit badan kita ini lagi sensitif, gitu ya, sensitif itu dalam arti mungkin kita udah lagi banyak makan yang eh, gorengan mungkin, atau mungkin kita lagi banyak makanan yang berlemak gitu ya, daging sapi berlemak gitu ya. Kemudian kita minum dairy, kita minum kopi susu, tapi nggak pakai gula loh dok gitu ya. Tetap dairy-nya ini baik susu, keju gitu ya. Ini akan meningkatkan produksi dari sebum. Jadi produksi sebum, kelenjar minyak kita meningkat. Nah itu akan menimbulkan atau efek dari jerawat. Nah yang berikutnya yang sering juga adalah high GI. High GI itu maksudnya di sini adalah glycemic index. Glycemic index itu apa? Jadi makanan yang kita masukin nih ke dalam tubuh kita itu kan memicu adanya insulin.
Jadi begitu kita makan, insulin kita tuh meningkat. Nah, ketika kita insulinnya meningkat gitu ya, nah itu kalau yang high GI, insulin tuh meningkat nggak turun-turun. Tapi kalau kayak low GI, kayak madu klaver honey kan kita bilangnya adalah low GI ya. Jadi dia tetap akan naik. Jadi kalau Bapak Ibu cek gula darah pakai di jari, dia akan naik. Tapi dia akan mungkin dalam 30 menit atau 45 menit dia akan turun. Karena dia low GI. Tetap kita tuh butuh tubuh kita butuh ngolah, kita butuh insulin. Justru kalau insulin kita nggak keluar juga jadi nggak bagus. Tapi kita butuh insulin. Cuman kita lihat ada low GI, ada yang sedang, ada yang high GI atau yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, high GI itu kayak gimana? Kayak nasi gitu ya. Udah nasi, kita pakai nasi goreng pula gitu ya. Kita makan mie goreng gitu ya. Atau kadang-kadang tadi saya baru kayak cerita-cerita sama teman saya gini. Saya nggak suka sayur. Jadi kalau saya makan adalah nasi dan jagung. Ya, itu dua-duanya karbohidrat. Begitu dua-duanya karbohidrat, GI, high GI kita, glycemic index kita tuh akan meningkat. Nah, ketika glycemic index kita meningkat, ya itu akan meningkatkan terbentuknya si insulin ini. Akhirnya apa ya terjadi? Inflamasi dan breakout. Ujung-ujungnya pada saat kita makan yang nggak sehat, itu pertama akan meningkatkan insulin kita biasanya. Nah, insulin ini akan meningkatkan inflamasi. Inflamasi ini akan meningkatkan biasanya adalah kelenjar sebum, kelenjar minyak kita. Nah, akan muncul breakout ataupun peradangan gitu. Nah, tanda gangguannya apa kalau kepencernaan itu? Nah, biasanya yang paling gampang kita tahu jerawat dan peradangan kulit yang terus-menerus. Nah, ini Bapak Ibu ada nggak nih yang suka ngerasain kok jerawatnya nggak hilang-hilang gitu ya? Jangan-jangan pencernaan kita juga bermasalah. Kemudian warna kulitnya kusam dan tidak merata. Dok, saya udah pakai W3 nih, udah 2 bulan. Udah sampai 1 botol habis kok warna kulit saya tetap kusam sih, nggak merata. Nih, jangan-jangan ternyata pencernaan kita nih yang bermasalah. Yang sering juga apa? Kembung. Kembung tuh apa? Bisa asam lambungnya naik atau bisa sendawa-sendawa gitu ya. Nah, itu kembung, kelelahan dan ketidaknyamanan pencernaan. Banyak gasnya, perutnya perih, ada kayak rasa lengket di leher, batuk-batuk kering. Nah, itu bisa ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah intoleransi makanan atau keinginan konsumsi gula. Ada nggak yang seperti ini? Jujur, saya dulu ini adalah orang yang termasuk intoleransi atau keinginan mengkonsumsi gulanya tinggi. Jadi, setelah selesai makan pengennya minum gula. Ya, gimana minum gula? Bukan makan gula ya, tapi maksudnya kayak gini, pengen cari yang manis-manis. Kita craving sugar. Kita selalu kalau bilang kayak anak zaman sekarang tuh craving sugar gitu ya. Jadi begitu habis makan pengen yang manis. Terus misalnya kita lagi diem-diem pengen yang manis. Kita lagi stres, kita lagi capek, kita pengennya yang manis. Entah kita minum bubble tea kah, kita makan dessert yang manis kah gitu ya. Atau mungkin justru kita pengen cari yang asinnya super asin. Cari micin gitu ya. Kalau zaman generasi saya adalah generasi micin. Pengennya cari micin gitu ya. Jangan-jangan habis saya makan micin, pengen lagi nih makan micin. Nah, jangan-jangan kita ini ada masalah pencernaan gitu. Karena seharusnya ketika kita makannya bener nih, protein yang kita masukin cukup, karbohidrat yang kita masukin cukup, kemudian sayur sama buah yang kita masukin cukup, keinginan kita mengkonsumsi gula mungkin ada. Saya nggak bilang nggak ada 100% ya. Mungkin ada, tapi nggak sampai kayak gini. Kayaknya saya lagi ngomong pengen minum yang manis nih gitu ya. Atau kayaknya deh saya duduk-duduk saya pengen minum yang manis nih. Enggak. Jadi memang dia craving banget sama sugar. Tanpa sugar tuh kayak, aduh saya nggak bisa on nih gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa kerja kalau kita belum minum gula nih. Bukan kopi susunya justru. Tapi rasa manis yang dicari gitu ya. Nah, jangan-jangan hati-hati kita punya masalah nih di pencernaan kita. Ya, jangan-jangan eh, terjadi ketidakseimbangan di pencernaan kita. Nah, itu yang harus kita perhatiin. Dan biasanya eksim, rosacea, bercak kering. Bercak kering tuh gimana? Kulit kita tuh berasanya aduh kering banget. Kayak sering ya kita lihat kayak, dok kenapa ya pori-pori saya tuh gede? Dok kenapa ya kulit saya tuh berminyak? Tapi saya tuh berasa kering, berasa ketarik. Ya jangan-jangan masalahnya bukan hanya di skincare, tapi masalahnya adalah di pencernaan kita. Makanya tadi nutrisi itu sangat penting untuk membantu supaya kita itu kesehatannya juga dari dalam. Nah, apa aja?
Nah, B2O ingredients atau yang kita kenal dengan Biskin ini juga kan support dari gut and skin. Jadi nanti kita bahas ya. Nah, jadi honey ya, itu adalah natural probiotik. Ya, itu juga kasih makan untuk bakteri baik kita. Dan dia juga antibakteri dan memperbaiki dari kulit kita. Ini dari skincare-nya. Terus ada propolis, ini juga kaya antioksidan. Meningkatkan imun tubuh kita baik di kulit maupun di pencernaan. Dan tentunya probiotics itu akan memperbaiki dari flora normal atau bakteri yang baik di dalam tubuh kita. Dan ternyata probiotik ini akan mengurangi inflamasi dan memperbaiki skin barrier. Nah, kembali ya, karena kenapa sih HDI, kenapa sih harus Biskin gitu ya? Pertanyaannya dari kita semua. Yes, kenapa HDI? Karena HDI ini bahan dasarnya adalah perlebahan. Jadi ini alami dan tentu antiinflamasi. Antiinflamasi itu apa? Antiinflamasi itu mencegah peradangan. Kalau tadi kita bahas ya peradangan, peradangan, imunitas, peradangan gitu ya. Nah, produk perlebahan ini sebagai antiinflamasi dan sebagai imunomodulator yang membantu meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Kemudian juga ada kandungan propolis, polen, dan royal jelly. Ini juga kaya antioksidan dan tentunya akan mendukung mikrobioma usus. Dan bukan hanya membantu pencernaan, tapi juga untuk daya tahan dan kestabilan dari emosi kita. Nah, ini ada propolis. Siapa yang nggak pernah minum propolis? Pasti semuanya minum ya. Jadi, propolis ataupun propoelix ini sebenarnya adalah antibiotik alami, antivirus, anti jamur, antibakteri. Nah, kenapa sih kalau orang dengan masalah dari pencernaan gitu ya, itu butuh dengan propolis ini? Karena kita butuh sebagai antivirusnya, anti jamurnya. Karena kan ketika kita lagi misalnya kondisinya ngedrop atau bakteri yang masuk ini banyak bakteri yang kurang bagus gitu ya, masuk jamur lah, virus lah gitu ya. Nah, bakteri dalam tubuh kita kurang nih gitu ya. Nah, kita butuh propolis untuk ngebantu supaya dia nge-support lagi nih, supaya bakteri baiknya di dalam tubuh kita tetap bisa terjaga. Kemudian juga anti peradangan. Tadi kita bilang makan yang nggak baik, jadi muncul peradangan, inflamasi. Makanya propolis ini juga bantu untuk anti peradangan. Selain untuk pencernaan kita, ini juga bantu untuk mengatasi masalah jerawat. Jadi kenapa sih kalau dokter kok suka sih ngasih obat atau suka propolis gitu ya? Karena ini tujuannya untuk ngempesin. Karena kalau misalnya kita ada jerawat kan ada peradangan pasti. Apalagi kalau jerawat yang disentuh nyeri gitu ya, pasti kan ada peradangan. Nah, kita butuh propolis ini sebagai anti peradangannya. Nah, ini juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk antioksidan dan untuk imunomodulator juga. Nah, ini juga yang penting, tapi banyak orang suka nggak mau pakai, yaitu adalah royal jelly ya. Jadi royal jelly ini juga untuk ada kandungan 10 HDA ya untuk saraf juga. Nah, ini untuk bantu mood. Karena apa? Pencernaan kita stres, pencernaan kita tuh biasanya juga akan ikut bermasalah nih. Nah, ketika pencernaan kita bermasalah, muncul radang gitu ya, jadi peradangan, muncul kan masalah-masalah kulit. Nah, ini juga kan Royal Jelly ini akan membantu supaya mood kita bagus gitu ya, sehingga tidak muncul stres, tidak muncul peradangan dalam tubuh kita. Untuk regenerasi, antiinflamasi, antioksidan, dan bantu untuk regenerasi kulit kita. Banyak orang kayak orang punya melasma ataupun punya jerawat tuh paling males atau minum minum Royal Jelly 1 sendok takar deh gitu ya. Nah, biasanya saya suka bilang itu kurang. Kita bahkan bisa 3 kali 1 sendok teh atau bahkan 3 kali 1 sendok makan. Kenapa? Ketika kita sudah punya masalah kayak melasma, kita sudah punya masalah kayak jerawat, kita butuh atasi dengan cepat. Kita butuh regenerasi dengan cepat. Kita butuh buat perbaikan dengan cepat gitu ya. Nah, kita makanya kita butuh Royal Jelly dengan dosis tinggi supaya perbaikannya di dalam tubuh kita itu cepat. Dan seringkali juga yang terjadi adalah ketika orang itu jerawatan, kita tuh kan stres. Kita udah mulai jerawatan atau mungkin kulitnya mulai ada fleknya, kita mulai kadang-kadang stres. Kenapa? Saya nggak cantik dok dilihat orang, saya nggak nyaman dilihat orang, stres kan? Nah, stres itu pun juga akan mempengaruhi ke pencernaan kita. Pencernaan kita bukan jadi lebih baik, muter lagi. Ketika pencernaan kita nggak baik, ya si jerawatnya itu bukannya sembuh, tapi tambah parah lagi. Nah, kita butuh Royal Jelly untuk ngerileksin otot-otot kita, ngerileksin apa yang kita punya,
ngerelaksin, menormalkan hormon-hormon kita, termasuk hormon stres kita itu dibenerin, direlaksin. Ya kita pakainya apa ya? Pakai Royal Jelly ini. Kemudian kita pakai pollen ya, ini untuk nutrisinya. Jadi juga antiinflamasi, antioksidan, antibakteri dan anti alergik. Kenapa di sini kita butuh anti alergiknya dari si Polenergy? Karena biasanya orang yang masalahnya pada pencernaan itu biasanya akan mudah sekali terjadi autoimun atau kadang-kadang terjadinya alergi gitu ya. Eh, Kena debu dikit gatel kayak gitu. Nah, makanya kita di sini butuh polen. Ya, ini juga kandungannya dari si polen tersebut. Nah, yang tidak kalah penting di sini adalah claver honey. Jadi, di sini balik lagi kita butuh probiotik. Salah satunya adalah ya ini. Jadi, ini akan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dan menghambat bakteri yang merugikan buat tubuh kita dan memperbaiki serta melindungi sistem pencernaan. Yang paling saya senang di sini adalah gastroprotektif. Kalau biasa kita kebanyakan minum antasida, itu kan juga nggak bagus ya buat pencernaan kita. Mungkin kalau seminggu, 2 minggu kadang-kadang masih oke. Tapi sebenarnya kita minum antasida atau minum obat-obatan lambung itu juga nggak bagus karena ada salah satu obat, nggak usah sebut obatnya ya. Kalau kita minum terus-menerus, kita tuh lebih gampang untuk jadi demensia. Ya, karena apa? Karena obat lambung yang diminum itu pengaruh ke otak. Makanya kadang-kadang saya bilang boleh minum obat lambung, tapi nggak boleh terus-terusan. Apalagi bisa jangka panjang, 4 bulan, 5 bulan itu nggak boleh. Ya, jadi daripada seperti itu tuh gimana? Kita punya solusi, namanya adalah madu, claver honey. Nah, ini yang bantu untuk menjaga supaya ya kita menghindari ya minum-minuman obat-obat lambung, kecuali memang udah parah banget gitu ya, tetap harus kita minum. Tapi ini untuk menjaga supaya asam lambung kita itu dijaga supaya nggak terlalu tinggi, sehingga tidak merusak atau tidak melukai dari pencernaan kita. Makanya di sini Clavrani kita pakai untuk gastroprotektifnya. Nah, kalau itu dari dalamnya. Sekarang kalau dari luarnya, tentu kita menggunakan bisa pakai biskin ya. Itu juga akan membantu mikrobiom tapi tidak merusak atau biasanya kan kalau ada produk-produk sekarang kalau kita lihat ya banyak ya produk yang ternyata bukannya memperbaiki mikrobiom kulit atau atau kadang-kadang obat yang kita pakai justru malah pengaruh ke hormon kita atau pengaruh ke pencernaan kita. Tapi di biskin ya, ini juga enggak, tapi dia skincare terbaik di Korea. Jadi memang kita formulasinya di Korea. Kenapa di Korea? Karena Korea ini paling maju kalau kita ngomongin skincare. Ya, Jepang aja kalah dengan Korea. Jadi kalau kita tanya kalau Bapak Ibu ke Korea gitu ya, ada satu store yang gede banget gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat tuh. Nanti tiap bulan itu bisa ada muncul produk baru, produk baru, produk baru. Bahkan produk kita yang lama aja belum habis, dia udah muncul produk baru. Nah, makanya kita juga nggak mau kalah, nggak mau cuman hasil yang pakai skincare ya cuman ala kadarnya. Kita makanya bikinnya di Korea. Dan dibuat oleh khusus kulit orang Asia gitu ya. Kenapa dibuat khusus orang Asia? Bapak Ibu bisa bayangin nggak sih kalau kita pakai skincare dari merek dari Amerika misalnya atau Eropa. Bukan masalah jauhnya, tapi ternyata kulit orang Asia sama Eropa ataupun orang eh, Amerika itu beda. Karena mereka kan ada 4 musim, jadi mereka tuh sudah terbiasa dengan musim-musim tersebut. Sedangkan orang Indonesia gitu ya, cuman punya 2 musim. Kalau nggak panas, ya hujan gitu kan. Nah, ini akan sama dengan kulit orang Korea, Asia. Makanya dibuat khusus orang Asia. Nah, ini juga udah diuji klinis dengan hasil efektif, dengan kualitas bahan yang terbaik, tentunya bahan alami. Ada antioksidannya, bebas dari bahan kimia berbahaya, dan aman buat semua jenis kulit, dan tidak diuji pada hewan. Nah, ini adalah salah satu dari produk unggulan kita. Jadi, kita semua produk Biskin itu kita punya yang namanya Six Core Antioxidant System. Jadi 5 bahan antioksidan gitu ya, 5 bahan antioksidan yang bantu supaya mikrobioma di kulit kita ini tetap terjaga, kemudian tidak merusak dari hormon kita atau tidak merusak organ tubuh kita bagian dalam lagi.
Nah, kemudian juga dilengkapi oleh B2O Complex Water. Jadi air dari mata air Jeju dan tentunya kita lengkapi dengan produk perlembahan. Nah, di sini ada apa aja? 5 bahan antioksidannya. Ada alpha lipoic acid, di mana dia untuk membantu mengencangkan kulit kita juga. Kemudian kita glutathione, kita ambil dari ekstrak asparagus. Ada vitamin C, vitamin E, ini dari 7B Complex. Tujuannya itu untuk mengencangkan kulit. Kemudian untuk bikin kulit kita cerah, untuk mencegah juga terjadinya flek-flek pada kulit kita. Kemudian CoQ10 ini juga antioksidannya tinggi. Ini kita ambil dari ekstrak PA Phytoplasenta. Nah, ini juga ada madu yang sebagai melembabkan, kemudian propolis untuk antimikroba dan anti inflamasinya, ada royal jelly untuk anti penuaan, untuk regenerasi, dan pollen itu untuk menenangkan kulit. Nah, kalau di Biskin kita punya 2 seri, yaitu adalah seri V-Line dan seri W-Line. Nah, ini yang V-Line biasanya untuk yang kulitnya normal atau kulitnya berminyak, berjerawat, itu pakainya V-Line. Dan pengen kulitnya kenceng nih, nah itu kita pakai V-Line. Nah, stepnya gampang Bapak Ibu, tenang karena pakai Biskin itu stepnya super gampang. Kenapa saya bilang gampang? Karena setiap kemasan tuh ada angkanya. Ada V1 itu adalah yang pertama kali kita pakai yaitu apa? Kita sabun. Kita wajib sabunan muka. Karena kita sehari-hari itu udah terpapar dengan polusi, kita terpapar dengan make up gitu ya. Nah, itu harus kita angkat ketika malam hari. Supaya apa? Supaya pori-pori kita nih, kulit kita bisa bernafas gitu ya. Dan kotorannya nggak nempel di kulit kita sepanjang hari. Makanya kita pakai si sabun, kita cleanser. Namanya adalah soft bead cleanser gitu ya. Nah, soft bead cleanser ini dia ada mikrokristal selulosnya. Jadi kayak ada butiran scrubnya, tapi butiran scrubnya itu super halus sehingga ketika kita pakai itu butiran scrubnya juga akan pecah. Nah, itu akan membantu untuk mengangkat sel kulit mati sehingga kulit kita jadi lebih terjaga. Yang kedua, kita punya essence. Nah, essence ini juga untuk menormalkan pH kulit dan membantu supaya penyerapan serum ataupun penyerapan dari moisturizernya di krimnya bisa menyerap dengan lebih maksimal. Ya, ini juga membantu menjaga supaya keseimbangan atau mikrobiom di kulit kita terjaga dengan baik. Kemudian kita punya vitamin C, ini satu-satunya produk yang tidak memiliki kandungan seksual antioksidan sistem. Nah, tapi sebagai gantinya dia ini punya vitamin C dengan konsentrasi vitamin C 20%. Jadi efeknya kayak gimana? Kulit kita tuh jadi lebih kenceng, kemudian kulit kita tuh lebih cerah gitu ya. Nah, itu yang kita ambil. Kemudian kita day cream pelembabnya. Nah, itu dia langsung menyerap ke kulit kita sehingga kulit kita itu nggak berasa kayak lengket. Dan malam hari kita punya night cream. Nah, kemudian seri yang kedua yaitu adalah Wet Glow Line. Itu dia fungsinya adalah untuk mencerahkan kulit, memudarkan flek hitam. Jadi kalau kita punya flek-flek, kita punya melasma, nah itu kita bisa perbaiki dengan menggunakan si White Glow karena ada kandungan arbutinnya yang tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit. Nah, ini juga sama, ini ada sabunnya, cuman bedanya kalau ini sabunnya dia lebih soft. Jadi kalau kita yang punya kulitnya sensitif atau kulitnya kering, pakai ini dia tuh langsung berasa seger. Kemudian kita punya V2, W2 ini juga untuk mencerahkan kulit kita. Kemudian kita punya W3 ini untuk arbutin. Jadi ada arbutin, Koji Rice, Koji Gastrodia elata yang tujuannya adalah membantu untuk mencerahkan kulit kita gitu ya, memudarkan flek kita. Kemudian kita ada day cream, yaitu krim pagi dan kita punya krim malam. Ini yang ini kalau kita kulitnya kering banget atau dehidrasi atau mungkin kita yang wanita lagi mau mens nih biasanya gitu kan kulit kita berubah. Kadang-kadang berubah jadi kering. Nah, ini enak banget kita pakai karena kalau kita pakai ini besoknya tuh kulit kita jadi lebih lembab. Nah, kemudian kita punya ada multitasker gitu ya. Kita punya apa aja? Kita punya SS cream, punya anti acne, dan kita punya loose powder. Kita juga ada satu lagi, tapi saya tadi lupa masukin adalah liquid blush. Liquid blush itu adalah skincare, ada skincare-nya, tapi bisa untuk pipi, buat eyeshadow, bahkan untuk lip tint itu bisa juga. Nah, itu adalah produk baru kita dan ada eye serum untuk membantu menghilangkan kantong mata atau membantu mencerahkan dan melembabkan area sekitar mata kita.
Dan yang gak kalah pentingnya lagi, ini ada kita punya LV Pro. Jadi ini adalah home device dengan energi, cahaya, getaran, iotoforesis dengan teknik guasa. Nah, kita punya tiga mode. Mode pertama adalah facial. Ini untuk membantu menyerap produk dan untuk membantu mencerahkan pigmentasi. Kita punya mode lifting untuk mengencangkan kulit, memudarkan garis halus kerutan, dan produksi kolagen dan elastin. Dan kita punya restore untuk membantu menenangkan peradangan kulit dan membantu untuk menghilangkan bakteri penyebab jerawat. Nah, ini mungkin dari tips dari Biskin. Tentu ketika kita pencernaannya baik atau kita bilang healthy gut, kulit kita itu akan jauh lebih sehat. Jadi kalau kita pengen kulitnya sehat tuh gimana? Mulailah dari apa yang kita makan. Nggak harus kita makan langsung, wah langsung yang benar-benar sehat. Kadang-kadang kita nggak bisa. Nanti di bulan ketiga malah kita jadi apa kalap gitu ya. Tapi mulailah, sadarlah. Ya, kalau saya bilang bukan kita ubah semuanya, tapi kita menyadari bahwa makanan yang kita makan akan berpengaruh pada kesehatan kita, terutama di kulit kita. Makanya pilihlah makanan-makanan yang tentunya juga menyehatkan buat tubuh kita. Ya kurangin makan gorengan gitu ya. Kurangin makan tepung dan pilihlah makanan yang whole food. Whole food itu adalah makanan-makanan yang bukan ultra processed food gitu ya, bukan chicken nugget, bukan kentang goreng yang ini, tapi kita bisa bikin sendiri. Jadi kita pilihlah makan yang whole food dan hindari makanan yang over process serta mengandung gula tinggi dan dairy. Dan tentunya konsumsi suplemen untuk menjaga mikrobioma usus dan gunakan skincare yang tepat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Bu Elsie. Terima kasih. Oke, thank you, Dokter Victoria. Yuk kita berikan nih semangat love-nya nih buat Dokter Victoria nih, ya kan? Nah, keren banget ya. Tadi siapa yang merasakan bahwa materinya itu benar-benar daging semua gitu ya. Saya dari tadi ini juga mencatat loh dok, ternyata tapi saya juga tergelitik gitu ya. Kenapa? Yang dokter sebutkan itu tadi itu kesukaan saya semua gitu ya. Gorengan gitu ya. Saya langsung bayangin tahu isi, pisang goreng, kentang goreng. Tis ya. Wah, ini hujan-hujan gitu kan. Kok kayaknya dingin-dingin gitu mantep banget gitu ya. Tapi Iya. ternyata sekali lagi diingatkan gitu ya. You are what you eat gitu ya. Nah, jadi kita sekarang dengan materinya Dokter Victoria yang super keren ini kita mau belajar gitu ya. Kita kan kalau mau glowing ya skin kita juga glowing sehat itu bukan hanya juga dari skincare aja ya dok ya dari luar, tetapi juga dari dalam dan bersyukur kita punya produk yang keren luar biasa ya kita juga punya 4 star yang sangat membantu untuk ini ya konsumsi juga dari dalam untuk memperbaiki regenerasi juga kulit. Oke, keren materinya dok. Saya juga mau mengingatkan rekan-rekan segera juga untuk mengisi Google Form-nya nih ya, karena sebentar lagi kita juga akan ada undian untuk giveaway ya. Ada Biskin Beauty Pots yang super cantik. Nah, dan juga es krim 15 gram ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum mengisi Google Form, harap segera juga untuk mengisi Google Form gitu ya. Nah, dok, ini saya juga ingin melihat nih. Nah, ada yang bertanya nih ya, ada yang bertanya juga. Kita mulai juga untuk mulai sesi tanya jawab. Nah, dari Bu Sri Lestari gitu ya. Dok, kalau jerawat baru, oh jerawat batu ya, itu bagaimana? Apakah bisa pakai biskin atau perlu tindakan? Nah, ini kalau ini Ya, berbicara terima kasih pertanyaannya. iya. Nah, tadi saya sebenarnya menggelitik Bu Elsie bilang ya, gorengan, susu, semua adalah kesukaan saya sama, Bu. Saya tidak bisa, saya bisa lepas minum kopi susu tanpa gula, tapi saya tidak bisa lepas dengan gorengan ternyata. Ah, ya. Tapi, Enak dok, tapi memang enak. tak benar, memang enak ya. Apalagi tadi saya bilang, buka puasa paling enak pakai gorengan. Bahkan di kantor pun yang saya cari, walaupun saya nggak puasa, yang saya cari adalah gorengan depan kantor ya. Tetap dicari. Tapi bukan berarti kita nggak boleh, karena ketika kita bilang kita nggak boleh sama sekali, pasti kita bakal kayak craving ketika kita makan jadinya banyak.
Tapi lebih ke kita sadar bahwa itu adalah kurang ya. Saya nggak bilang nggak sehat sama sekali, tapi bawaan sayur kan ada sayurnya, tetap aja sayurnya kan sehat gitu ya. Tapi kita memilih untuk makan nggak setiap hari gitu ya. Misalnya kayak ya udah kita kalau mau makan seminggu sekali mungkin kayak gitu. Nah itu pengaruh. Dan yang orang nggak bisa lepas lagi itu dari kerupuk. Kerupuk itu tidak ada nilai gizinya sama sekali. Jadi kita harus sadar bahwa ya makan kerupuk tuh nggak ada nilai gizinya. Jadi kita better kayak cari makanan mungkin kita pengen yang renyah nih. Mungkin kita bikin makanan yang maksudnya kayak lebih ke makanannya mungkin yang garing-garing tapi lebih sehat kayak gitu. Itu biasanya buat alternatif kita karena memang gorengan itu sangat enak gitu ya. Nah, Betul. kalau kita bicara tadi ke Bu Sri gitu ya, jerawat batu. Nah, itu yang saya harus ini dulu, harus klarifikasi dulu. Jadi orang itu ternyata gitu ya punya definisi jerawat batu itu ada dua. Jadi ada satu jerawat batu di mana dia udah jerawatan nih. Jerawat udah radang, kadang-kadang kita kopek-kopek nih. Kita kopek-kopek, kita ini jadinya yang tadi jerawatnya merah jadi menghitam. Menghitam tapi masih kayak berjendul. Nah, itu ada orang yang versi pertama itu adalah jerawat batu. Itu. Yang kedua, jerawat batu yang dimaksud adalah yang dia masih ada nanahnya. Ada nanahnya, tapi dia mengeras. Nah, itu ada dua hal yang berbeda. Nah, kalau jerawat batu yang pertama atau jerawat batu yang menghitam, kita mau pakai obat dokter atau kita mau treatment, bisa, tapi tetap hasilnya itu nggak bisa maksimal. Apa yang bisa kita lakuin? Kita harus lakukan perawatan. Perawatannya itu pakai skincare. Skincare secara rutin aja kita pakai skincare rutin kayak misalnya ya boleh yang ditambahin eksfoliator boleh atau yang gampangnya kalau saya sih lebih seneng gampangnya dan natural adalah pakai eh, oat yang dihalusin kemudian kita campur madu kita campur air dikit kita oles. Nah itu tujuannya adalah untuk eksfoliasi jadi untuk ngikis lapisan kulit kita yang paling atas tapi secara perlahan-lahan nggak terlalu masif atau nggak terlalu yang hebat gitu ya. Itu boleh kita lakukan seperti itu. Nah, itu biasanya pelan-pelan kita lakukan seminggu bisa 2 kali, maksimal 2 kali, sambil kita pakai skincare rutin yang tujuannya untuk memudarkan. Biasanya kalau saya lebih suka pakai W3 ataupun W4. Nah, tapi kalau mau pakai eh, V4 masih boleh, tapi biasanya saya pakai W3, W4 untuk apa? Satu, ngilangin kehitamannya. Kedua, lama-lama dia akan, kalau jerawat batu gitu, dia akan mengempes, tapi pelan-pelan. Nggak bisa dengan secara cepat. Nah, kalau ke dokter bisa nggak ke klinik kecantikan bisa, tapi tetap biasanya butuh waktu. Jadi daripada kayak gitu, saya biasanya nganjurin pakai skincare aja yang rutin dan jangan dikopek-kopek. Jangan dikopek-kopek, kemudian jangan juga ditutupin sama kan banyak tuh sekarang plester plester jerawat. Nah, itu nggak Ya, boleh bos ya. ditutupin sama plester jerawat. Karena ketika kita tutupin plester jerawat, dia itu nggak bisa napas. Jadi kayak kulitnya itu nggak bisa untuk regenerasi dengan baik. Jadi biasanya kalau yang jerawat batu kayak gitu, ya udah biarin aja. Terus jangan terlalu banyak. Orang tuh biasanya suka tutupin pakai concealer. Jangan terlalu banyak ditutupin pakai concealer. Karena ketika kita tutupin pakai concealer terlalu banyak, kempesnya itu entah kenapa bisa lebih lama. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita bantu yaitu pakai yang natural. Kita bikin scrub dari madu, masker madu sama oat. Kemudian kita juga bisa bantu biasanya dari dalam pakai royal jelly. Nah, tapi kalau jerawat batu yang kedua nih, yang dimana dia mengeras tapi ada nanahnya, itu sebenarnya kita ranahnya bukan ke kita. Ranahnya itu adalah ke dokter spesialis kulit, bukan dokter kecantikan bahkan ya, dokter spesialis kulit. Karena biasanya ada nanahnya, dia butuh di apa diperbaikin atau dikasih obat sistemik. Dan biasanya butuh obat dokter. Salep dokter itu perlu, biasanya ada steroidnya, ada buat ngempesinnya kayak gitu. Nah, itu boleh dipakai. Tapi yang perlu dicatat itu apa? Dia tetap butuh skincare. Jadi walaupun dia seperti itu, dia butuh tetap skincare. Skincare-nya tetap kita boleh berikan. Biasanya kalau saya tetap kasih ke V-Line. Kalau berani ya, itu kasih V3. Tapi 2 kali seminggu. Kenapa? Dia itu sebenarnya V3 buat orang yang jerawatan tuh bagus untuk ngempesin. Tapi kadang-kadang orang nggak tahan sama
panasnya, cekit-cekitnya, atau kadang-kadang karena dia ada luka, dia akan perih. Nah, biasanya makanya eh, nggak disaranin pakai kalau jerawatan pakai V3. Tapi sebenarnya V3 itu kalau kita perhatiin atau kalau yang berani pakainya, jerawat itu sebenarnya cepat kempes kok pakai V3 gitu. Jadi tergantung Bu. Cuman kalau sebenarnya kalau kalau jerawat yang batu yang ada nanah dan mengeras, sebenarnya balikin dulu ke dokter kulitnya dulu. Karena itu bisa bekas. Ketika dia sembuh, dia itu bisa membekas. Dan kalau dia nanahnya menyebar, itu bisa ke sistemik. Jadi mukanya tambah berantakan. Jadi kalau kayak gitu, kalau saya lebih anjurin ke dokter kulit dulu. Nanti kalau misalnya udah, tinggal dia masuk ke skincare secara bertahap. Karena dia tetap butuh skincare gitu. Seperti itu, Bu Sri. Oke, cukup lengkap ya, Bu Sri. Nah, langsung dijawab, direspon. Makasih, Dok. Iya. Dok, ini saya ada titipan pertanyaan ini juga. Sekarang ini terutama nih generasi Gen Z nih terutama juga ya. Itu kan mereka juga seringkali gampang stres ya. Nggak mereka Betul. aja sih, kita pun juga sering kan gitu ya. Nah, tetapi yang sering terjadi mereka cerita gitu ya. Kalau mereka stres gitu ya, mereka suka minum bubble tea gitu ya, makan coklat gitu ya. Mereka, nah itu kan sehingga apa yang terjadi jerawatnya kadang-kadang ya sampai ini kayak kemarin saya dapat pertanyaan ini ada saudara juga ponakan ada kemudian anaknya temen juga gitu saya ngeliat kenapa itu jerawatnya parah mereka stres gitu ya ada yang mau lagi skripsi gitu ya mereka lagi ujian mau maju sidang dan sebagainya nah mereka sempat bertanya gimana sih caranya nih ya untuk mengatur stres ini mereka nih supaya nggak lari ke makanan-makanan yang seperti itu gitu kan. Biasanya mereka pelariannya kalau stres kan pelariannya ke makanan gitu. Makanan. Sebenarnya kalau Mungkin lari ke punya makanan, pengalaman, Dok. iya benar itu pengalaman saya ya. Kalau dulu saya kuliah, sekolah, saya makannya manis. Termasuk Nah, mau ya masuk ujian pun makannya adalah yang manis gitu ya. Tapi gini, ya saya juga sempat belajar gitu ya, mengatasi stres dengan makan. Satu itu adalah yang kita harus tahu nih, ini sebenarnya nggak ada skincare nggak ada, tapi yang selalu yang kita punya kebiasaan itu dan mengapa saya berat badannya juga naik itu punya kebiasaan gini, kita punya mindset yang salah. Mindset kita salah tuh gimana? Kita punya mindset yang salah ketika kita lagi capek, ketika kita lagi stres, itu kita punya mindset bahwa ya udah deh makan aja gitu ya, buat menyenangkan diri kita sendiri. Nah, itu adalah mindset yang dari dulu tuh saya kalau kalau misalnya lagi stres, lagi capek, pasti saya punya pikiran bahwa udah deh beli boba aja. Tapi pada kenyataannya, apakah dengan minum boba atau minum kopi susu itu akan stresnya hilang? Sebenarnya nggak juga kan, gitu ya. Jadi sebenarnya satu yang harus kita ubah adalah mindset kita. Nah, ketika kita stres ya kita beralihnya mungkin kita kalau menyenek gitu ya, kita mau nyenek atau mau minum, kita minum yang sehat. Minum yang sehat tuh kayak gimana? Kalau saya kalau dulu sukanya minum kayak kopi susu gitu ya, saya minumnya apa? Minum madu. Manis kan, sama-sama manis, tapi minum madu lebih sehat. Aduh saya nggak suka madu, madu manis gitu ya. Kita bisa alihkan dengan pemanis buatan yang lain, kayak misalnya, oke, mau minum kopi, ada susunya. Kan udah susu juga bikin ini tinggi, tapi kita ganti dengan yang lebih sehat, misalnya stevia mungkin, atau yang sekarang kalau stevia nggak suka bisa kita ganti yang sekarang ini ada monk fruit. Nah itu ada lagi gitu ya. Atau kita ganti dengan yang ya lebih natural gitu loh. Terus kalau makan, makan tuh gimana? Mungkin kalau selama ini kita sukanya makan kue gitu ya. Ya boleh kita makan kue, tapi cukup satu atau dua. Yang penting apa sih? Yang penting kan ketika kita stres kita makan manis kan. Boleh nggak sih kita makan kue? Boleh, makan aja, tapi sepotong, dua potong. Jangan, kan kita biasanya kalau kita makan kue, satu slice sendiri gitu. Ya kita makan cuma sepotong, dua potong. Atau bisa kita ganti dengan kita makan buah. Buah yang manis gitu. Atau suka, sekarang ini coba searching aja sih sebenarnya kayak di TikTok ada kayak bikin tiramisu. Tapi tiramisunya itu dengan cara sedemikian rupa. Jadi
kalau gula yang kita masukin tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Itu juga bisa. Jadi satu mindsetnya kita benerin, kita yang kedua kita sadar gitu ya, karena mindset kita ini salah, kita mengubah makanan yang kita makan untuk menjadi makanan yang lebih sehat gitu. Nah itu bisa sambil yaitu kita kalau kita skripsi kita nggak mungkin bisa nggak skripsi dong tetap kan. Nah kemudian kita tetap harus jaga gitu ya, tetap itu tetap harus kita jaga ya, kita bantu dari dalamnya biasanya minum royal jelly atau mungkin ya kita sebenarnya walaupun kita lagi capek kita harus kayak olahraga karena itu akan menghilangkan stres. Kemudian kita kayak meditasi atau sebenarnya kayak gini nih, kita kumpul ketemu orang gitu ya, apalagi kayak di Surabaya kan sekarang kita punya sanctuary. Nah kumpul ketemu komunitas, nah itu juga akan membantu untuk ngilangin stres kita. Jadi kan pasti kalau kita ketemu orang, kita akan nggak mikir untuk kita pengen makan apa ya, kita pengen makan apa, kita kan ketemu kumpul happy udah selesai gitu. Nah itu bisa kita lakukan sebenarnya kayak gitu. Itu Ya, jawab Bu. oke dok, oke, komplit jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kita stres jangan cuma hanya lari ke makanan ya dok ya, ataupun minuman ya. Betul, Tapi mungkin lebih yang ke positif gitu ya, makanannya makanan betul. sehat gitu ya, unprocessed food gitu juga ya. Dan kemudian juga mungkin lebih banyak berolahraga, beraktivitas gitu ya, sehingga balance-nya diri kita itu terjaga Iya. gitu ya. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi. Dok, kalau sukanya asin, bukan manis, itu juga pengaruh ke kulit ya? Ini Ya ada yang lupa ya nawar dari nih, tadi dok. kita ngomonginnya manis, tapi nggak ngomongin asin. Asin juga pengaruh. Jadi yang paling gampang apa? Kayak garam. Garam itu kalau kebanyakan dia itu menarik air. Jadi Hmm. dia tuh narik air sehingga kalau 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 manis kan tadi bikin peradangan, jadi sebum meningkat. Justru kalau kita makan yang asin itu dia narik air. Jadi kayak dia tuh suka banget untuk narik air dalam tubuh kita gitu. Jadi apa yang terjadi ketika kita asin, kita narik air, kita makin haus. Nah, biasanya ke kulit gimana? Ketika kita haus, kita nggak minum, yang ada terjadi kulitnya jadi kering biasanya. Jadi kulitnya kering, jadi kulitnya kusam. Nah, itu yang terjadi ketika kita konsumsi asin. Nah, ada juga orang yang hobinya makan asin, garamnya berlebihan, tapi mungkin minumnya juga banyak. Yang terjadi apa? Sembab. Kita kadang-kadang coba perhatiin deh. Misalnya kita habis seharian makan yang asin, tapi asinnya banyak. Yang paling gampang kelihatan tuh daerah mana? Daerah mata. Mata kita jadi sembab, bengkak gitu ya. Karena kan sebenarnya dia juga narik air. Cuman kalau kan kulitnya, kalau kita bilang kan kulit mata tuh tipis. Kalau dia narik air, kulit kita tuh nggak jadi kering, tapi biasanya jadi sembab, jadi bengkak. Nah, itu juga salah satunya kalau kita kebanyakan dari garamnya, gitu ya. Jadi makanya ya secukupnya aja garamnya itu, gitu. Oke, Bu Sri cukup jelas ya. Jadi ternyata nggak cuma manis aja gitu ya, asin Betul. juga ya dok ya. Iya. Jadi makan apa emping ya, emping asin gitu tuh, wah gawat ya dok ya. Padahal Wah, kalau kita sambil nonton Netflix nih ya dok ya, itu enak ya. Setoples ah habis kayaknya. ya, apalagi sambil apa kacang asin gitu kan, enak kan, Ah, nggak iya. kerasa Tapi ya agak kayak asam kita urat makan ya. sambil nonton gitu ya, drakor, dracin, wah Betul. asik, menarik. Ini, nah itu Bu Sri ngomong, wah mau cantik harus berkorban asin. Asik. Iya benar Bu. Kalau mau cari harus berkorban ya. Oke dok, thank you. Pertanyaan yang berikutnya nih, oh ini dari Putri Mulyani. Buah apa saja yang recommended untuk memberikan nutrisi untuk kulit ya Dokter Victoria? Buah apa? Sebenarnya semua buah bagus ya Bu ya. Karena kan gulanya itu bukan gula yang apa? Bukan gula tambahan, tapi kan lebih ke fruktosa. Sebenarnya semua buah tuh bagus, tapi ada catatan. Ada catatannya adalah ketika misalnya orang itu udah punya diabetes nih, gitu ya. Ya jangan makan durian kebanyakan. Kalau makan durian kebanyakan, mangga kebanyakan, insulinnya naik. Nah, insulinnya naik yang bikin peradangan di wajah kita. Nah, itu bisa. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau kita makannya secukupnya, semua buah tuh baik. Nggak ada yang rasanya nggak ada yang bikin kulit kita jadi bermasalah tuh nggak.
asal jangan berlebihan. Dan kita tahu diri juga, kita punya penyakit nggak nih gitu ya. Jangan kita punya penyakit makan duriannya banyak ya. Itu yang bikin kulit kita bermasalah. Tapi kalau kita makan cuma satu buah itu maksudnya satu butir, dua butir gitu ya, ya nggak apa-apa. Semua semua buah pada dasarnya bagus kok Bu. Gitu. Ya, karena kandungan vitaminnya juga tinggi ya, Dok. Buah-buah juga ya. Betul. Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, Putri cukup jelas ya. Ya, oke, sip. Wah, ini dari Bu Anhia. Kalau di Ponti bahaya, Dok. Sekali kumpul pasti menu utamanya Oh iya makan di benar ya. luar. Kalau di Ponti nggak tiada hari tanpa ini kalau kumpul nggak makan deh. Tapi masalahnya, Dok, yang di Ponti ini rekan-rekan ini kurus-kurus, Dok. Nah, Nah, itu dia. Itu harusnya kita nanya ya kenapa bisa kurus-kurus ya. kurus-kurus glowing-glowing gitu ya kan. Nah, Betul. kenapa? Ternyata sekali kumpul memang makan gitu ya, makan ya. Saya lihat menarik gitu makanannya. Tetapi aktivitas olahraganya keren-keren, Dok. Yoga, Betul. ya kan, line dance, nih, pilates gitu ya. Jadi seimbang jadinya ya. Belum lagi juga presentasi, sering presentasi gitu ya. Jadi aktivitinya Juga sangat seimbang. banyak ya ternyata ya. Iya, jadi kalau ngumpul makan gitu ya, rame-rame, happy gitu ya, tetapi balance ya, seimbang juga dengan aktivitinya. Makanya nanti sesi berikutnya kita harus undang Bu Anhia gitu ya, Bu Yeni, Bu Vilo gitu ya, yang Bu Lina gitu ya, semuanya yang kalau ngumpul selalu makanan gitu ya, makan gitu ya, tetapi tetap selalu cantik. Nah, dan juga ini. Nah, itu Bu Yeni langsung muncul tuh. Nanti pertemuan berikutnya kita harus tanyakan gimana tipsnya gitu ya untuk tetap tampil selalu cantik dan langsing gitu ya, walaupun kita banyak makan gitu ya. Nah, oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, ini, oh ini ada lagi pertanyaan lagi dok. Mungkin. Apa benar ya dok kalau no asin itu bisa bikin langsing bagian perut ke bawah? Pertanyaan menarik ya Bu ya. Sakit. Sebenarnya Bu, gini, saya pernah mencoba itu diet tanpa garam. Jadi itu harus kita namanya adalah mayo diet. Jadi diet tanpa garam. Hanya boleh 14 hari. Hanya boleh 14 hari dalam 1 tahun. Jadi kalau setahun udah 14 hari mayo diet itu udah nggak boleh. Nah, tapi kan orang nggak tahu nih alasannya kenapa. Ternyata ketika kita makan asin cepet banget Bu turunnya. Bisa 5 kilo, bisa 10 kilo. Cepat. Tapi sebenarnya yang turun tuh apa Bu? Yang turun bukan lemaknya. Tapi yang turun adalah air di dalam tubuh kita. Makanya kenapa cepet banget turunnya. Ya, itu satu. Cepet turunnya. Tapi itu tidak boleh jangka panjang. Karena ternyata garam ini juga dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ketika kita kekurangan garam gitu ya, pompa jantung kita bermasalah. Kita yang harusnya bisa pompa 80 sampai 100 kali per menit, itu bisa less than itu. Nah, itu satu. Yang kedua, bisa bikin orang kalau misalnya tensinya tinggi itu jadi bagus tensinya atau bahkan drop. Dan ini yang orang nggak sadar. Ketika orang nggak makan asin, mungkin di 2-3 hari itu bisa kram kakinya. Kram, kemudian lama-lama kalau itu berlanjut, kram itu benar-benar bikin tubuh kita tuh kayak kramnya secara permanen. Lama-lama defisit banyak di dalam tubuh kita kurang. Nah, itu yang terjadi ketika kita diet tanpa garam sama sekali, ya. Nah, tapi ada juga efeknya selain di badan kita tuh apa? Bapak Ibu begitu kena garam sekali satu makan nggak bisa berhenti, ya. Jadi kesannya turunnya banyak 5 kilo. Tapi coba makan terus pakai garam sedikit aja, nggak bakal bisa berhenti. Jadi kayak orang pengennya makan terus. Karena apa? Kita udah makan biasanya nih, kita pakai garam. Kemudian kita nggak pakai garam, gitu ya. Kita nggak nafsu makan. Kita bayangin deh, Bu. Makan nggak pakai garam itu nggak enak sama sekali. Saya masih bisa nggak makan gula. Makanan nggak dikasih gula, minuman nggak dikasih gula, saya masih bisa. Dan masih aman.
Tapi kalau kita nggak makan garam, itu nggak boleh sama sekali ternyata. Jadi kalau kita nggak makan garam itu bahaya buat tubuh kita. Apalagi kalau kita nggak pernah kontrol badan kita, nggak pernah ke dokter segala macam gitu ya, itu sangat tidak diperbolehkan. Jadi kalau tanya saya paling anti suruh diet tanpa garam. Bahkan kalau saya punya pasien, diet apa paling bagus, saya nggak pernah mensolusikan adalah diet tanpa garam. Karena yang turun cuman air doang. Begitu ibu balik makan garam, ya tubuhnya bengkak lagi. Karena pada dasarnya garam itu kan ngikat cairan tadi. Begitu kita nggak punya garam, cairannya tuh banyak keluar karena nggak ada yang ngikat gitu. Jadi kurus, tapi begitu kena garam, ya ibu bisa naiknya 2 kali sampai 3 kali lipat lebih banyak daripada itu. Makanya kalau saya tidak menyarankan sih Bu, diet tanpa garam gitu Bu. Nah sebenarnya ya kalau ibu mau nanya gimana biar langsing bagian perut bawah, paling gampang Bu, jalan kaki aja 1 jam minimal. Kalau ibu nggak obesitas, ibu minimal jalan 1 jam. Pagi hari sebelum makan itu cepat. Tapi kalau misalnya ibu nggak sempet nih, pagi, malam gitu. Jalan-jalan tuh gimana? Jalan-jalan muter kompleks kah gitu ya, jalan-jalan di mall. Tapi dengan catatan kalau jalan di mall bukan window shopping. Jadi benar-benar muterin mall selama 1 jam tanpa berhenti. Karena itu saya pernah lakukan karena saya bosen jalan di kompleks, saya jalan di mall tanpa berhenti. Jadi ya udah muterin dari ujung mall ke, kalau di Surabaya enak ya dari Tunjungan Plaza 1 sampai berapa itu sampai 6 itu muter. Jadi nggak berhenti, nggak masuk ke toko kayak gitu. Itu bisa kita lakukan. Itu cepat buat nurunin perut bagian bawah, jalan ya, bukan lari gitu. Oke, Semoga terjawab. ya semoga membantu ya Bu Sobibah ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Bagus mungkin ya. Nah, Bagus namanya. Tanya dok, kalau anak remaja putri 17 tahun lagi banyak jerawat, boleh minum Royal Jelly untuk bantu kurangin jerawat selain pakai biskin? Boleh, boleh banget Pak. Jadi Royal Jelly itu nggak cuman, jadi kan kadang-kadang kita berpikir Royal Jelly ini cuman buat orang dewasa, orang tua gitu ya. Nggak, Royal Jelly itu boleh buat anak-anak. Kalau misalnya waktu itu saya pernah juga ngasih kayak anak ada sakit kanker darah, ya saya kasih Royal Jelly karena kita beregenerasi dengan cepat. Jadi kalau anak 17 tahun boleh nggak minum Royal Jelly? Boleh. Biasanya sih saya kalau 17 tahun kan masih oke. Saya kasihnya 2 kali 1. Cuman Pak, kalau memang anaknya jerawatan banyak, terus dia berat badannya lumayan tinggi, berat badannya, terus mensnya nggak teratur, coba diperiksain ya Pak ya, karena takutnya PCOS. Tapi eh, biasanya pengaruhnya adalah hormon sih, gitu. Oke, thank you semuanya juga. Ayo Dokter Fik, mungkin punya pesan-pesan nih, terutama mungkin buat rekan-rekan yang mau mudik ya, ataupun juga merayakan hari kemenangan Idul Fitri gitu ya. Betul. Nanti itu. Nggak apa-apa Bu, saat Idul Fitri silahkan makan ya. Kita bicara nutrisi, biasanya kalau ini, aduh nanti gara-gara dokter nggak boleh makan gitu ya. Nggak. Kali ini buat Idul Fitri, ibu-ibu mau mudik, yang lebaran, yang apa ART-nya nggak ada gitu ya, masak sendiri, jajan silahkan gitu ya. Tapi ingat, setelah itu kita jaga sama-sama, pilihlah makanan yang tentunya sehat gitu ya. Bukan berarti nggak boleh sama sekali, tapi kita memilih makanan yang sehat supaya pencernaan kita juga jadi lebih sehat, badan kita lebih sehat, dan kulit kita juga jauh lebih cantik. Gitu aja ibu-ibu. Iya, thank you dok, mantap, keren gitu ya. Jadi karena kita harus ingat ya bahwa ternyata rahasia kulit glowing itu nggak bukan cuma hanya dari botol skincare gitu ya dok ya. Ya, Betul. tetapi juga dari apa yang kita makan dan bagaimana kita juga menjaga kesehatan tubuh dari dalam. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang sampai akhir gitu ya bersama-sama dengan kami dan kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan terutama dari saya dan kalau misalnya itu semua yang bermanfaat itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kita juga mau berikan love-love nih buat Dokter Victor sayang kita, Dok ya. Ditunggu untuk event-event pertemuan selanjutnya. Akhir kata, nah kita tutup dengan pantun gitu ya. Karena tadi Dokter Vic cerita mengenai yogurt nih, Dok.
Tiba-tiba saya dapat nih. Dapat dari AI maksudnya, Dok ya. Minum yogurt campur madu, ditambah buah rasanya nikmat. Kalau mikrobiom sudah sehat selalu, kulit glowing datangnya lebih cepat. Oke, ya. Sampai ketemu di tanggal 17 di acara Product Knowledge oleh Bu Filu yang luar biasa. Thank you. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.